Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Selvi Lutfiana dari SMP Negeri 2 Ngeplak. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi di pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 2 pada materi saling ketergantungan antar komponen biotik, khususnya pada submateri peristiwa makan dan dimakan. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya ya anak-anak. Baik, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti melakukan suatu hubungan yang disebut dengan interaksi. Bukan hanya dengan sesama makhluk hidup saja, namun interaksi juga dilakukan dengan makhluk tak hidup atau yang juga kalian kenal dengan istilah komponen abiotik. Interaksi itu dibutuhkan agar makhluk hidup dapat bertahan hidup di habitatnya. Contohnya adalah makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernafas, tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis, ikan membutuhkan air untuk bernafas, dan lain-lain. Kalau salah satu bentuk interaksi antar makhluk hidup itu apa ayo? Saling membantu, saling membutuhkan, netral. Oke, ada banyak ya, ada banyak sekali hubungan yang dapat terjadi antar sesama makhluk hidup. Namun pada kesempatan ini, seperti yang sudah saya katakan di depan, kita akan membahas hubungan antar sesama makhluk hidup mengenai peristiwa makan dan dimakan. Pada pembahasan ini nanti kalian akan mengenal istilah rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa perpindahan energi makanan dari produsen, konsumen, sampai ke pengurai atau dekomposer. Di alam liar, hewan karnivora akan memakan hewan lain yang lebih lemah darinya. Bukan berarti hewan karnivora itu jahat loh karena dia memakan hewan hasil buruannya. Tapi tentu saja kalian tahu bahwa hewan tidak bisa memasak bahan makanannya seperti yang dilakukan oleh manusia. Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk ke materi ya. Yang pertama ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi. Sedangkan tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah peserta didik dapat menganalisis perpindahan energi dalam suatu ekosistem melalui peristiwa makan dan dimakan. Oke, pertama-tama kita akan kenalan dulu sama komponen-komponen yang memiliki peran dalam peristiwa makan dan dimakan ini. Yang pertama ada apa? Oke, yang pertama ada produsen. Sesuai yang kalian tahu kalau produsen itu adalah pembuat. Nah, dalam hal ini produsen itu artinya adalah pembuat makanan. Coba, apa contoh makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri? Oke, kemarin juga sudah kita bahas di bab sebelumnya. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri adalah tumbuhan karena mereka bisa melakukan fotosintesis. Oke, setelah makanan itu dibuat, pasti ada yang mengkonsumsi atau memakannya. Siapa yang mengkonsumsi? Yang mengkonsumsi adalah konsumen. Oke, setelah konsumen, pasti nanti lama-lama konsumen itu akan mati, kemudian tiba-tiba hilang. Kemana hilangnya? Siapa yang menghilangkan? Nah, itu adalah tugasnya ini, pengurai atau dekomposer. Pengurai ini tugasnya adalah menguraikan makhluk hidup, biasanya yang sudah mati, kemudian dapat berguna untuk menyuplai mineral bagi tumbuhan dan dapat menyiapkan rantai makanan yang baru. Nah, 3 komponen ini, produsen, konsumen, dan pengurai ini akan membentuk suatu siklus makan dan dimakan atau yang lebih dikenal dengan nama rantai makanan. Oke, coba kita langsung lihat salah satu contoh rantai makanan. Oke, rantai makanan di sawah. Nah, coba lihat gambar ini anak-anak. Ada padi, tikus, burung hantu, ular, dan juga burung elang.
Kalau rantai makanan seperti ini pasti kalian tidak terlalu asing atau lebih familiar, karena di sekitar sekolah kita terdapat banyak sawah. Atau mungkin kalian di rumah ada yang membantu orang tua mengurus sawah. Nah, pasti kalau kalian punya sawah atau membantu mengurus sawah, kalian lebih familiar, lebih paham mengenai rantai makanan ini. Oke, coba kita analisis satu-satu, kita lihat satu-satu. Padi, tikus, burung hantu, ular, dan juga elang. Tadi sebelumnya kita sudah kenalan dengan komponennya, ada produsen, konsumen, dan juga pengurai. Coba kita analisis dulu apa peran dari masing-masing makhluk hidup ini pada rantai makanan yang ada di sawah. Coba yang pertama ada padi, Mbak Mas, ada padi. Padi itu termasuk tumbuh-tumbuhan. Karena termasuk tumbuh-tumbuhan, maka padi ini kita sebut sebagai produsen, atau nanti saya singkat P. Produsen adalah tumbuhan yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Setelah produsen, yang kedua ada tikus. Oke, tadi saya bilang kalau makanan sudah dibuat pasti ada yang memakan atau mengkonsumsinya. Berarti tikus di sini ini dia perannya sebagai siapa? Ya, sebagai konsumen, atau lebih tepatnya konsumen 1, atau nanti saya singkat K1. Nah, konsumen ini adalah hewan yang memakan produsen. Karena produsen itu tadi tumbuh-tumbuhan, maka yang termasuk di konsumen 1 ini biasanya adalah hewan herbivora atau hewan omnivora, pemakan segala. Oke, sudah. Sekarang di gambar ketiga ada gambar burung hantu. Kira-kira burung hantu ini fungsinya sebagai apa ya? Perannya sebagai apa ya di rantai makanan? Oke, ternyata burung hantu ini perannya adalah konsumen 2 atau K2. Konsumen 2 adalah hewan yang memakan konsumen 1. Siapa konsumen 1? Tikus. Tikus dimakan burung hantu, makanya burung hantu ini namanya konsumen 2 atau K2. K2 merupakan hewan yang memakan konsumen 1. Karena memakan sama-sama hewan, memakan daging, maka si konsumen 2 ini yang termasuk di dalamnya adalah hewan-hewan karnivora. Bisa juga omnivora, juga bisa, tapi tidak mungkin herbivora karena konsumen 2 ini dia sudah makan daging. Kalau herbivora tadi dia cuma makan tumbuhan, maka dia cuma ada di konsumen 1. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut dulu ke yang gambar keempat. Ada ular. Kira-kira dia perannya sebagai apa ya, Mbak Mas ya? Sudah ada konsumen 2, berarti dia perannya sebagai konsumen 3 atau K3. Ular adalah hewan yang memakan konsumen 2. Konsumen 3 adalah hewan yang memakan konsumen 2. Dia juga termasuk di hewan karnivora karena memakan daging. Yang terakhir ada gambar burung elang. Coba kira-kira dia perannya apa? Ada K1, K2, K3. Berarti yang burung elang ini adalah K4 atau konsumen 4, yang artinya dia adalah hewan yang memakan konsumen 3. Dia juga termasuk karnivora karena memakan daging. Oke, ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan juga yang terakhir konsumen 4. Oke, sampai sini sudah paham belum anak-anak? Oke, coba kita lihat, ini tuh baru satu siklus saja, dari produsen ke konsumen, konsumen. Satu siklus, produsennya ada 1, konsumen 1 sampai konsumen 4-nya juga ada 1. Ini namanya baru rantai makanan. Nah, Bu, tapi kan kalau semisal tikus itu ya makan bukan cuma burung hantu, bisa dimakan kucing, bisa langsung dimakan ular. Nah, kalau kayak gitu namanya apa? Oke, kalau seperti itu ada lebih dari 1 konsumen, itu dia namanya jaring-jaring makanan. Coba kita lihat.
Oke, setelah dari sawah kita pindah tempat dulu. Kita akan melihat contoh jaring-jaring makanan yang ada di laut. Coba kita lihat di laut ada apa saja Mbak Mas ya. Oke, yang pertama ada gambar ini. Ini tuh gambar apa? Kok hijau-hijau bunder-bunder, ini apa? Oke, ini namanya fitoplankton. Fitoplankton. Nah, coba kita analisis dulu ya peran dari masing-masing komponen ini, seperti yang kita lakukan di jaring-jaring makanan agar nanti lebih mudah. Yang pertama fitoplankton. Fitoplankton ini juga termasuk tumbuh-tumbuhan. Karena termasuk tumbuh-tumbuhan, dia dapat membuat makanannya sendiri, maka peran dari fitoplankton ini adalah P atau produsen. Oke, yang kedua panahnya ini gambar apa lagi toh ini? Kok gambarnya seperti kuda laut tapi transparan? Oke, ini namanya zooplankton. Zooplankton. Ini fitoplankton, ini zooplankton. Bu, lihat cara ngafalinya gimana? Yang termasuk zooplankton mana, fitoplankton yang mana, yang produsennya yang mana? Oke, begini Mbak Mas. Cara menghafalkannya mudah. Kalian tahu apa bahasa Indonesianya zoo? Zoo adalah kebun binatang. Berarti kalau zooplankton dia itu termasuknya hewan, bukan termasuk tumbuhan. Cukup menghafalkan itu saja. Zooplankton adalah hewan. Karena dia termasuk hewan, pasti dia bukan produsen, melainkan dia adalah K1 atau konsumen 1. Oke, zooplankton konsumen 1 berarti ikan ini berarti kira-kira apa Mbak Mas? Iya, ikannya ini perannya sebagai K2 atau konsumen 2. Selanjutnya ada anjing laut atau singa laut ini. Ada K2, ikannya tadi K2 berarti anjing lautnya ini perannya sebagai apa? Ya, perannya sebagai K3 atau konsumen 3. Terakhir, anjing laut dimakan sama ini, namanya paus pembunuh. Berarti paus pembunuh ini perannya sebagai siapa? Oke, perannya sebagai konsumen 4 atau K4. Loh Bu, ini kan baru satu siklus saja. Produsennya ada 1, konsumen 1 sampai konsumen 4-nya juga cuma 1. Berarti ini bukan jaring-jaring makanan dong, ini masih rantai makanan. Iya benar, ini masih rantai makanan. Nah, kalau yang namanya jaring-jaring makanan itu yang seperti ini. Nah, ini baru namanya jaring-jaring makanan Mbak Mas. Tapi agar lebih mudah kalian pahami, jadi tadi gambarnya baru satu saja, baru yang panahnya warna putih. Sekarang saya tambah di panah warna merah. Coba kita analisis dulu peran masing-masing komponen dari rantai makanan yang baru, yang di bawah, yang berasal dari panah warna merah. Yang pertama ada rumput laut. Oke, rumput laut ini pasti kalian sudah tahu perannya apa? Iya, perannya sama-sama produsen seperti fitoplankton tadi. Kemudian di sini ada udang. Kira-kira dia perannya sebagai siapa? Nah, karena udang ini memakan produsen, maka udang ini adalah konsumen 1, sama seperti zooplankton. Terus udang dimakan sama ikan. Oh, berarti ikannya juga masih K2 atau konsumen 2. Kemudian kalau tadi ikannya dimakan singa laut atau anjing laut, si ikan ini dimakan oleh burung pelikan. Berarti burung pelikan ini dia perannya sebagai siapa? Oh, ternyata sebagai K3, konsumen 3. Seperti peran singa laut di rantai makanan yang pertama tadi. Habis itu, burung pelikan ini dimakan juga sama singa laut. Padahal singa laut tadi sudah ada K3. Loh, harusnya ini berarti ada tambahan lagi dong. Kan singa lautnya makan K3, konsumen 3. Iya benar. Selain sebagai konsumen 3, singa laut ini juga berperan sebagai
K4 atau konsumen 4 karena dia makan konsumen 3, si burung pelikan. Sama seperti singa laut, paus pembunuh ini dia perannya berarti juga 2 Mbak Mas. Kalau dari panah warna putih dia perannya sebagai K4, di panah warna merah dia perannya sebagai K5 atau konsumen 5. Kenapa namanya konsumen 5? Karena dia makan anjing laut. Dia makan konsumen 4, makanya namanya K5. Nah, kalau contohnya seperti ini baru namanya jaring-jaring makanan Mbak Mas. Produsennya ada 2, konsumen 1 ada 2, konsumen 2-nya ada 1, konsumen 3 ada 2, konsumen 4-nya ada 2, konsumen 5-nya ada 1. Nah, di sini juga bisa kita lihat satu komponen, satu makhluk hidup dia bisa memiliki peran ganda. Contohnya adalah singa laut ini. Bisa kita lihat kalau singa laut ini perannya sebagai konsumen 3 dan juga konsumen 4. Juga paus pembunuh ini, dia perannya sebagai konsumen 4 dan juga konsumen 5. Semua gambar yang ada di sini mereka itu bisa dikatakan jaring-jaring makanan. Beda ya sama tadi yang rantai makanan. Kalau rantai makanan itu cuma ada satu siklus, contohnya cuma ada di siklus panah warna putih ini saja, dia namanya rantai makanan. Tapi kalau full seperti ini, penuh seperti ini, dia namanya jaring-jaring makanan. Jadi bisa kita katakan kalau jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Oke, yang terakhir kita akan membahas energinya. Oke, kalau membahas energi yang berpindah, kita akan bertemu yang namanya piramida makanan. Kalau membahas piramida, pasti yang ada di pikiran kalian adalah piramida yang ada di Mesir. Bentuknya segitiga, makin ke atas makin runcing. Iya, seperti itulah perpindahan energi yang terjadi pada peristiwa makan dan dimakan. Coba kita lihat satu-satu dari bagian yang paling bawah, yang paling dasar. Oke, yang paling bawah ini dia namanya adalah tingkat trofik 1. Yang ada di dalamnya, komponen yang ada di dalamnya adalah produsen. Selanjutnya di atasnya ada lagi. Ada tingkat trofik 2 yang berisi konsumen atau nama lain konsumen 1 atau nama lainnya konsumen primer. Tingkat trofik 2 diisi konsumen 1 atau konsumen primer. Di atasnya lagi ada tingkat trofik 3 yang diisi oleh konsumen 2 atau konsumen sekunder. Yang terakhir yang paling ujung ada namanya tingkat trofik 4 yang diisi oleh konsumen 3 atau konsumen tersier. Apa hubungannya gambar-gambar ini dengan energi? Dengan perpindahan energi? Oke, hubungannya seperti ini. Kalau kita lihat ya Mbak Mas ya, dari tingkat trofik 1 ke tingkat trofik yang lebih atas lagi, bisa kita lihat kalau semakin naik itu ukurannya semakin kecil, warnanya semakin sedikit. Oke, karena memang seperti itulah energinya. Coba kita baca. Semakin naik tingkat trofiknya, maka jumlah energi yang terkandung di tingkat trofik itu semakin sedikit, karena sebagian besar energi dilepas ke lingkungan dalam bentuk panas. Misalnya, kalian pasti pernah makan kan Mbak Mas? Semisal kalian makan ayam goreng. Nah, kalau kalian sudah makan, otomatis kalian mendapatkan energi. Tapi energinya itu tidak hanya diserap oleh tubuh kalian saja, melainkan ada sebagian besar energi yang dilepas ke lingkungan dalam bentuk panas. Kira-kira seperti itu. Nah,
coba kita lihat ya Mbak Mas ya. Perhatikan tingkat trofik 1 dan tingkat trofik 3. Kira-kira energi yang terkandung lebih banyak mana? Apakah lebih banyak di tingkat trofik 1 atau tingkat trofik 3? Coba kita lihat dari warnanya dulu saja. Lebih banyak warna yang mana? Apakah hijau atau biru tua? Oh, lebih banyak yang warnanya biru tua. Berarti energi yang tersimpan lebih banyak di tingkat trofik 1, lebih sedikit di tingkat trofik 3. Oke, lanjut. Coba kita lihat antara tingkat trofik 2 dan tingkat trofik 4, energinya lebih sedikit yang mana? Oke, kita lihat lagi warnanya. Ini warnanya biru muda Tosca dibandingkan dengan yang warna kuning. Oh, lebih sedikit yang warna kuning. Berarti energinya lebih sedikit di tingkat trofik yang keempat. Semakin naik tingkat trofiknya, maka semakin sedikit pula energi yang terkandung di dalamnya. Oke, yang terakhir kita sudah sampai ke kesimpulan. Peristiwa makan dan dimakan merupakan salah satu bentuk perpindahan energi dari produsen, konsumen, sampai ke pengurai. Jumlah energi yang berpindah sesuai dengan bentuk piramida makanan, yaitu semakin tinggi tingkat trofiknya, maka jumlah energi yang dikandungnya semakin sedikit, karena sebagian besar energi dilepas ke lingkungan dalam bentuk panas. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.